Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aidin Fasya dengan NIM 152510025. Saya berasal dari kelas 1C semester 1. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Hermanto MPD. Di sini saya akan mengambil materi tentang perjalanan hidup manusia, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam atau hari akhir, teman-teman, alam akhirat, dan kemudian surga dan neraka. Nah, adalah untuk mengefisiensikan waktu, mari kita masuk ke materi pertama, yakni alam arwah. Nah, satu fakta menarik, teman-teman, manusia ini merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jin, malaikat, bumi dan seisinya. Nah, jadi apa sih tujuan kita diciptakan ini, teman-teman? Nah, tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi khalifah dan pemimpin di dunia ini, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Ya, ini memakmurkan bumi dan seisinya, bukan malah merusaknya, teman-teman. Nah, kemudian di alam ruh ini, teman-teman, Allah itu mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yakni ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah, sebagaimana dalam dalilnya, yakni faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, teman-teman, nah, setelah melalui alam ruh atau alam arwah ini, teman-teman, maka ada yang namanya alam rahim, teman-teman. Nah, di alam rahim ini, rihla pertama yang dilalui oleh manusia adalah yakni 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berbentuk muhdah atau sebuah gumpalan dari janinnya. Kemudian setelah sekitar 9 bulan mengandung, maka lahirlah manusia ini ke muka bumi, teman-teman, dengan berbagai jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Kemudian setelah dari alam rahim ini, teman-teman, maka ada namanya alam dunia. Nah, setelah kita dilahirkan, maka kita akan menuju alam dunia, teman-teman. Nah, di dunia inilah, teman-teman, perjalanan manusia itu melalui proses yang bisa dibilang cukup panjang, dari mulai dari bayi yang cuma bisa minum susu dari air susu ibu, kemudian menjadi anak-anak yang sudah mulai bisa makan nasi, berbagai macam makanan seperti buah-buahan, dan kemudian remaja yang sudah bisa makan segalanya yang bisa dikonsumsi oleh tubuh, hingga balik, teman-teman, sudah balik, baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya menjadi dewasa hingga tua dan diakhiri dengan meninggal. Nah, di dunia ini, teman-teman, manusia itu mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada dirinya, bukan kepada makhluk lain. Tidak ada yang makhluk lain yang bisa disembah, teman-teman. Di dunia inilah kita diciptakan untuk beribadah dan beramal sebanyak mungkin untuk bekal dari ketika kita meninggal, teman-teman. Semoga teman-teman semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah alam dunia, teman-teman, dunia kita masuk ke, setelah mati tadi, kita akan masuk ke alam barzakh, teman-teman. Nah, alam barzakh ini bisa kita sebut sebagai alam kubur, teman-teman. Alam kubur ini adalah sebuah alam yang sangat sepi, teman-teman. Di sanalah kita setelah mati tinggal sendirian.
Dan yang menemani kita di alam barzakh ini teman-teman hanya amal dan ibadah kita. Jadi tidak ada yang menemani selain amal dan ibadah. Orang-orang terdekat kita itu nggak bakalan bisa menemani kita karena sudah beda alam. Serta harta dunia itu tidak berfungsi lagi teman-teman di alam barzakh ini. Semua itu nggak ada gunanya apa yang kita miliki. Nah, setelah alam barzakh ini dalam kubur ini, maka ada yang nama alam akhirat. Nah, kehidupan di akhir dengan segala prosesnya teman-teman, seperti melalui proses kiamat. Setelah kiamat itu teman, maka manusia itu akan dikumpulkan di sebuah padang, yakni padang mahsyar teman-teman. Nah, padang mahsyar adalah sebuah padang yang luas sekali teman-teman. Di padang mahsyar segala jenis manusia dikumpulkan, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa hingga tua. Nah, manusia dikumpul di sini dalam keadaan telanjang bumi, tidak menggunakan sebuah pakaian, hanya tinggal sisa anggota tubuh saja tanpa mengenakan sebuah pakaian atau busana teman-teman. Nah, disinilah manusia itu akan ditimbang amal baik dan buruknya, dan kemudian diperlihatkan kepada semua orang tentang perbuatan jahat kita dan buruknya. Jadi proses yang dilalui di sini cukup panjang, sehingga setelah amal baik dan buruk ditimbang, maka kita akan melalui sebuah jembatan, yakni Shiratal Mustaqim teman-teman. Shiratal Mustaqim ini adalah sebuah jembatan yang sangat tipis, ibarat rambut yang dibelah 7. Bisa kita bayangkan kan, rambut dibelah 7 tipisnya kayak apa teman-teman? Udah kayak jarum, lebih tipis lagi dari jarum teman-teman. Nah, setelah kita melewati jembatan mustaqim, kalau kita gagal, maka kita akan masuk neraka gitu. Dan jika kita berhasil, maka kita akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat yang sangat nikmat sekali teman-teman. Nah, setelah alam akhirat ini teman-teman, maka kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan masuk neraka atau surga. Neraka ini diperuntukkan untuk orang yang suka bermaksiat dan melakukan dosa, dan surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita akan menghubungkan nilai kontekstual di kehidupan masyarakat teman-teman. Nah, dari alam ruh bisa kita ambil contohnya, yakni selalu berusaha dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di alam kandungan bisa kita wujudkan dengan memberikan doa dan sedekah di dalam ketika bayi di dalam kandungan itu teman-teman, bisa kita memberikan doa atau ucapan yang baik teman-teman. Kemudian di alam dunia kita diperintahkan untuk melakukan sikap jujur, amanah, baik, tolong menolong teman-teman. Di alam kubur seperti kita mendoakan orang yang meninggal ketika ziarah kubur. Dan kemudian hari-hari kita itu tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga menyeimbangkan dengan akhirat teman-teman. Ini harus dikatakan sukses dunia akhirat. Nah, contoh kontekstual di kehidupan mahasiswa teman-teman, nah yakni di alam ruh. Jika kita meyakini alam ruh, kita yakin bahwasanya kita itu punya potensi, bakat, dan takdir yang akan jalani teman-teman. Kemudian di alam kandungan, mahasiswa itu dapat menempuh jalan jurusan seperti kesehatan, seperti yang saya tempuh ini, kesehatan masyarakat. Dan kemudian ada mempelajari janin-janin sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian di alam dunia, manusia itu menjimbangkan kegiatan akademik, ibadah, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sedang di alam kubur, mahasiswa diharapkan dapat lebih mengontrol sifat sombong dan sifat-sifat yang tidak baiknya teman-teman. Kemudian hari akhir, manusia itu memiliki sifat atau visi hidup jangka panjang, bukannya untuk lulus tapi meraih keselamatan dunia dan akhirat teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau ucapan yang salah, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.